adik-adik. Selamat pagi Selamat adik-adik semuanya. Mana semangatnya dong? Halo adik-adik. Nah, semangat. Kita udah mau mulai puji Tuhan sekolah ya. Iya, udah mulai sekolah kan. Udah dari kemarin, Kak? Iya, udah lama. Iya. Ya, hari ini kita mau mulai kebaktian kita ya, Kak ya? Iya. Kita mau mulai kebaktian kita nyanyi apa, Kak? Kau mengenal hatiku. Iya, kita punya Allah yang mengenal hati kita, yang tahu segala permasalahan kita ya, Kak ya? Iya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan, hanya dekat, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu. Semuanya bangkit berdiri. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kembali kami datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terlebih Tuhan untuk menerima pengajaran-Mu. Sebelumnya kami Tuhan mohon ampun atas segala kesalahan dosa yang telah kami perbuat. Biar kami layak Tuhan di hadapan-Mu. Bapa kami di surga, kami mohon Tuhan urapan-Mu bagi kami semua yang sudah hadir maupun adik-adik kami yang beribadah secara online. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Boleh duduk, silakan Kak? duduk. Silakan duduk. Ya, kalau kita punya Allah yang mengenal hati kita, Kak, kita patut ragu gak, Kak? Tidak ragu lagi, kita Kak. Kita nggak boleh ragu lagi. Karena itu kita menyanyi apa, Kak? Tiada ku ragu-ragu lagi. Kita jangan ragu lagi punya Tuhan. Sambil tepuk tangan ya, adik ya. Ayo. Semangat dong nyanyi. Tepuk tangannya mana? Jangan bengong. Tiada ku ragu lagi mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Adik-adik aja ya, Kak ya. Katakan tiada kurang lagi. Kurang lagi. Untuk mengikut-Mu. Mana suaranya? Walau banyak rintangan. Mana suaranya? Tiada aku ragu lagi. Sama-sama ya, kayak katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin ya, Kak ya. Amin. Ya, kita juga mau semua orang mengenal siapa Yesus Siapa Tuhan Yesus kita ya, Kak ya. Tuhan kita. Ya, Kak. Kita Kalau udah mau- mengenal Tuhan Yesus Tuhan kita, Kak, udah diselamatkan, berarti ada sukacita selalu ya, Kak, dalam hidup kita. Harus, ya, Kak, setiap hari harus ada sukacita, bersyukur, Kak. Bersyukur, Apapun ya, Kak. yang Tuhan berikan pasti itu yang terbaik. Iya, Ya. jangan lihat kiri kanan, oh dia lebih Ya, baik. Enggak, apa yang jangan. Tuhan kasih ke kamu itu adalah yang terbaik ya, Yang Kak ya. terbaik, Ya, kita mau nyanyi apa, Kak? sukacita aku rasakan. Iya, sukacita. Sukacita ku rasakan dalam hidup ini. Boleh tepuk tangan dong. Sukacita ku rasakan dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur bermazmur bagi Allah yang hidup.
sukacita. Sukacita ku rasakan dalam hidup ini. Sukacita ku rasakan dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur bermazmur bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, ku rasa sukacita. Adik-adik aja ya Kak ya, katakan sukacita. Sukacita. Hidup ini. Sukacita. Ku memuji, ku menyembah, bersyukur. Bersyukur bagi Allah yang hidup. Katakan karena anugerahnya, Ku rasa sukacita di hati. Sama-sama ya Kak ya. Iya. Sukacita ku rasakan dalam hidup ini. Sukacita ku rasakan dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur bermazmur bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, ku rasa sukacita di hati. Amin. Ada sukacita ya Kak. Ada sukacita. Karena kita selalu percaya Tuhan memberikan yang terbaik Iya, ya Kak ya, buat betul. kita ya Kak ya. Karena itu kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi, bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil ya Kak ya. Iya, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita ya Kak ya. Ya, untuk dengerin firman Kak. Iya. Kita mau katakan apa Kak? Bagi Tuhan Iya. tiada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Katakan Tuhan. bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin Saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh
Katakan ku Ku aman. aman. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yuk adik-adik semuanya berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat Dan dipulihkannya. Benar ya Bapak, inilah adalah pernyataan iman kami bahwa bagi Engkau, Allah kami, tidak ada yang mustahil ya Bapak. Asalkan hidup kami selalu lekat di dalam Engkau ya Bapak. Ya Bapak, karena itu ya Bapak, saatnya bagi kami anak-anak-Mu untuk menerima berkat firman-Mu. Engkau persiapkan hati dan pikiran kami ya Bapak untuk dapat menerima berkat firman-Mu dengan baik ya Bapak. Ya Bapak, Engkau urapi juga ya Bapak Kak Hardi yang akan membawakan firman-Mu. Bela, apa yang keluar dari mulut beliau ya Bapak, semuanya adalah keinginan dan kehendak hati-Mu saja yang akan membuat hidup kami semakin lekat dan semakin sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapak, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Wah, masih ada semangat? Yes, ya harus dong sebagai anak Tuhan. Kita harus tetap semangat di dalam mencari Tuhan, amin. Saat ini kita akan bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tema bulan ini kita belajar tentang kehidupan seorang nabi yang namanya siapa? Nabi Elia. Dan hari ini kita masih nyambung pelajaran tentang Nabi Elia. Namun kita belajar dari sesuatu hal yang Tuhan mau ajarkan buat setiap kita. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Kakak mau tanya, di sini siapa yang nggak punya masalah sama sekali, angkat tangan. 1, 2, 3, oh nggak ada, nggak ada. Semua pasti punya masalah, betul nggak? Siapa di sini yang nggak pernah ngerasa takut? 1, yang nggak pernah takut? Nggak pernah takut? 1, 2, nggak ada juga. Semua pasti pernah ada rasa takut. Siapa yang takut sama gelap? 1, 2, 3. Kalau takut sama gelap, apa yang kalian lakukan? Nyalain lampu, bener. Betul, ya itu jawaban yang sangat tepat. Ya, tetapi adik-adik yang dalam Tuhan, Kakak ingin menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap orang pasti menghadapi yang namanya persoalan. Sama seperti bangsa Israel yang sudah kita pelajari saat ini, bahwa saat itu apa yang dialami oleh bangsa Israel? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Apa yang dialami? Ya, kekeringan. Udah selama berapa tahun? 3 tahun berapa? 3,5 tahun. 3 tahun 6 bulan. Adik-adik, kalau dalam keadaan kekeringan, keadaannya enak apa susah? Kok bisa tahu? Pernah ngalamin nggak? Enggak, tapi paling tidak kita pernah kehausan, betul enggak? Waktu kita olahraga di sekolah, ayo anak-anak kelilingin lapangan, luasnya panjangnya 1000 meter.
kelilingin 10 kali. Wah, mungkin kita baru keliling yang kedua kali udah haus. Terus apa yang kita lakukan? Kita cari air supaya kita bisa segar kembali, betul nggak? Ini selama 3 tahun setengah adik-adik. Bisa kebayang kesulitannya seperti apa? Tetapi bukan itu yang kita mau bahas. Yang kita mau bahas kita lihat dulu di dalam Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2 terlebih dahulu. Sudah ketemu? Mazmur pasal 46 ayat kedua. Ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, dalam firman Tuhan dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Di sini ada kata-kata bagi kita tempat perlindungan. Nah, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi setiap kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menghadapi suatu kesukaran, ketika kita menghadapi suatu kesulitan, kita perlu suatu pribadi atau seorang pribadi yang bisa menolong kita enggak? Kita sebagai anak, kita butuh orang tua. Orang tua salah satu fungsinya ngapain adik-adik? Memberikan perlindungan buat kita anak-anaknya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tadi kakak udah bilang setiap orang pasti punya masalah. Ya, setiap orang pasti punya kesulitan. Di tengah-tengah kesukaran yang sedang kita hadapi, kita butuh suatu pribadi yang mampu memberikan perlindungan dan pertolongan buat adik-adik dan kakak. Ya, jadi adik-adik, kita semua butuh perlindungan daripada Tuhan. Namun yang dipersoalan adalah bagaimana supaya kita bisa berlindung di dalam Tuhan. Kalau Tuhan selalu siap untuk menjadi perlindungan buat setiap kita. Tuhan selalu siap untuk menjadi tempat kita bersembunyi. Maksud bersembunyi di sini adalah kita berlindung kepada Tuhan. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang mengcover kita, ada di depan kita ketika ada musuh menyerang kita. Ketika ada covernya, ya seperti misalkan kayak Alkitab ini ada covernya enggak? Ada. Tujuannya apa? Supaya kalau ada kita misalkan enggak sengaja kena basah gitu, langsung kena dalamnya enggak? Tapi kena covernya, betul ya? Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita punya masalah, kita perlu tempat persembunyian, kita perlu tempat perlindungan atau yang mengcover kehidupan kita. Siapa? Tuhan. Coba kita lihat dalam Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 dan 4. 3 dan 4. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 dan 4. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ya, di sini dalam ayat ini muncul seorang pribadi yang bernama siapa? Obadya. Siapa Obadya? Bukan. Obadya bukan seorang nabi. Yang Obadya yang dituliskan dalam ayat ini siapa? Kepala istana. Artinya apa? Orang yang dipercaya oleh raja untuk mengurus seluruh hal dalam istana. Obadya yang menangani. Tetapi ada catatan yang paling penting di sana, dikatakan Obadya adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang jadi pertanyaan, kakak mau tanya siapa yang tahu. Kira-kira menurut kalian Obadya menjadi orang yang takut akan Tuhan sejak kapan? Ada yang tahu enggak? Sejak lahir. Begitu lahir keluar dari kandungan ibu, haleluya gitu. Bukan gitu. Sejak lahir kan. Ada nggak yang begitu? Biasa kalau bayi baru lahir ngapain? Oe gitu. Mana ada? Haleluya, puji Tuhan. Nggak ada. Ya, hampir tepat. Sejak
Ayatnya di mana Kak? Ada nggak? Yuk kita lihat. Ini nggak tampil di layar nggak apa-apa, ini sebagai ini aja. Sebentar ya, ini ada di sini nih, Kakak lupa nih ayatnya nih. Nih, ayat ke-12, Kakak bacain ya. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan kau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dalam kehidupan kita, tempat persembunyian kita dari serangan musuh, dari serangan lawan, dari persoalan yang ada dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sejak kapan kita harus takut akan Tuhan? Sejak kecil. Sejak kita kecil, sejak kalian seusia seperti saat ini, kalian harus belajar menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kak, takut akan Tuhan itu kayak gimana sih Kak? Ada yang tahu nggak? Ya, taat kepada Tuhan. Ya, kalau kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, kita bukan takut akan Tuhan begini. Kalau misalkan tadi misalkan takut akan kegelapan, misalkan ya, takut akan kegelapan. Biasanya yang kita lakukan karena kita takut akan kegelapan, kita mendekati kegelapan atau menghindari kegelapan. Menghindari yang gelap, betul nggak? Itu tempat itu gelap, serem banget. Nggak mau. Siapa tengah-tengah malam mau pipis, mesti bangunin mami papinya. Ada. Kenapa? Takut. Biasanya kalau takut kita menjauh, menghindari, betul nggak? Nah, takut akan Tuhan bukan seperti itu maksudnya. Takut akan Tuhan, justru kita mau lebih mendekat kepada Tuhan. Membawa diri kita, membawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan dengan cara apa? Taat kepada firman Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Obadja. Karena dia orang yang takut akan Tuhan, adik-adik. Peristiwa yang terjadi adalah sebelum peristiwa kekeringan yang terjadi. Sebelumnya Raja Ahab menikah dengan seseorang. Siapa namanya? Isabel. Iya kan? Isabel deh gitu kan ya. Ya. Sampai Isabel. Nah, Isabel apa yang dilakukan oleh dia? Yang dilakukan oleh Isabel. Dia membunuh nabi-nabi yang ada di Israel. Maksudnya membunuh nabi-nabi gimana? Membunuh seluruh hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena Isabel bukan orang yang takut akan Tuhan. Isabel orang yang membenci Tuhan. Isabel adalah orang yang menyembah kepada dewa yang namanya Baal. Oleh karena itu, Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan. Nabi-nabi dicari. Bahkan kalau kita baca dari perkataan Obadja, Ahab pun memerintahkan kepada seluruh bawahannya untuk mencari seluruh nabi-nabi Tuhan yang ada di Israel untuk dibunuh. Sampai ke tempat-tempat, ke daerah-daerah yang dikuasai oleh bangsa Israel. Mereka ketika nanya, di sini ada nabi enggak? Enggak ada. Sumpah loh gitu kan ya. Kan kalau sekarang kita sumpah gitu ya. Ya sumpah misalnya, sumpah. Enggak ada nabi Tuhan. Sampai seperti itu mengejar nabi. Karena apa? Isabel ingin membinasakan semua nabi-nabi Tuhan. Tetapi karena Obadja takut akan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Obadja? Apa yang dilakukan oleh Obadja? Kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, Obadja berkata, di dalam ayat keempat tadi ya, ayat keempat. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil berapa orang? 100 orang apa? Nabi. Lalu ngapain? Nyembelih. Menyembunyikan, bukan membunuh seperti Isabel, betul nggak? Kenapa? Karena Obadja takut akan Tuhan. Nah, Obadja yang menjadikan karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50
sekelompok, jadi satu kelompok 50 orang. Menyembunyikan dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Obadja yang takut akan Tuhan melakukan segala sesuatu seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki supaya nabi-nabinya terpelihara. Tuhan menghendaki supaya seluruh hamba-hamba Tuhan di Israel saat itu dapat terlindungi jiwanya. Maaf. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Obadja? Dia mengambil 100 orang nabi yang tidak yang enggak terbunuh, diambil kemudian disembunyikan oleh Obadja. Adik-adik, kita boleh sembunyi enggak dari sesuatu? Ya, boleh ya? Boleh ya. Tapi sembunyinya bukan karena kita melakukan satu kesalahan kita sembunyi. Ya, tetapi kita sembunyi maksud firman Tuhan apa? Maksudnya sembunyi di sini adalah kita berlindung kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena dialah yang melindungi setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang kalian hadapi saat ini, persoalan sebesar apapun, menurut kalian, aduh kayaknya gak mampu deh. Saya gak bisa, udah berusaha nyoba. Wah dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiran saya gak mampu. Tapi ingat, ada pribadi yang luar biasa yang sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Siapa dia? Tuhan. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Dia sanggup mengadakan sesuatu yang mustahil menurut manusia. Dia bisa lakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang berlindung kepadanya. Seperti yang dilakukan oleh Obadja. Obadja menyadari bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman. Tuhan adalah tempat perlindungan yang tidak pernah kalah oleh siapapun. Bahkan tadi dalam Mazmur yang sudah kita baca, Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan. Ketika kita diserang musuh, Tuhan yang menjadi perlindungan dalam kehidupan kita. Ketika kita gak punya kekuatan, Tuhan yang ngasih kekuatan. Ketika adik-adik merasa gak mampu, Tuhan berikan kemampuan. Misalkan di sekolah, aduh kayaknya pelajarnya sulit banget ya. Gak bisa nih, kayaknya gak mampu nih. Berdoa, tapi dan berusaha. Jangan berdoa doang tapi gak belajar. Ya, tetap belajar. Ya, dengan apa yang kita bisa lakukan, kita belajar. Tapi juga kita harus berdoa, minta Tuhan yang berikan kekuatan. Nah jadi bagaimana supaya kita bisa berlindung kepada Tuhan? Yang pertama adalah kita harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan yang akan membela kita, betul enggak? Adik-adik kakak mau tanya misalkan, adik-adik melakukan suatu kesalahan. Kemudian adik-adik harus mempertanggungjawabkan kesalahan. Ketika kalian datang ke orang tua kalian, tapi orang tua kalian tahu bahwa itu adalah salah kalian. Kira-kira papi mami mau belain enggak? Enggak, malah kita mungkin dimarahin ya. Betul enggak? Ya, tapi coba kalau kita melakukan yang benar, melakukan yang baik. Ketika ada orang berusaha untuk membahayakan hidup kita, kita lari ke orang tua kita misalkan. Kemudian orang tua kita tahu, oh anakku ini melakukan sesuatu yang baik. Tapi ini kok mau berbuat yang tidak baik. Pasti dibelain, betul nggak? Pasti dibelain. Tapi kalau karena kesalahan kita harus bertanggung jawab atas kesalahan kita. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang mau berjalan di dalam kebenaran. Seperti Obadja, dia melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia memelihara hamba-hamba Tuhan dari ancaman Isabel, ya, yang dimana perbuatan Isabel sungguh-sungguh sangat sebel banget, betul nggak? Nyebelin, karena membahayakan nyawa hamba-hamba Tuhan, ya, karena hamba-hamba Tuhan. Kenapa Isabel ingin membinasakan hamba-hamba Tuhan? Karena hamba-hamba Tuhan yang akan menuntun bangsa Israel mengenal siapa? Tuhan. Isabel suka enggak? Enggak suka. Tapi orang yang takut akan Tuhan akan mengenal Tuhan, melakukan segala sesuatu yang baik.
Nah, kemudian selain dia takut akan Tuhan, dia melakukan apa yang benar, tadi Obadja menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan juga menghormati hamba Tuhan. Ya kalau kita lihat, coba lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 9 sampai ayat 7 sampai 9. 1 Raja-Raja 18 ayat 7 sampai 9. Ayat 7, sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaulah ini, hai tuanku Elia?" Tetapi jawab Obadja, "Apakah dosa Ayat yang 8-nya, ayat 7 sampai 9. sorry. 7 sampai 9. Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah katakan kepada tuanmu Elia ada." Ayat 9, tetapi jawab Obadja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab supaya aku dibunuhnya." Ya, di sini dikatakan ayat ke-7, sedang Obadja di tengah jalan. Jadi peristiwanya gini adik-adik. Kan tadi kita tahu bahwa bangsa Israel sedang mengalami kekeringan, ya. Kemudian karena butuh air, sangat butuh air untuk keperluan kehidupan, kemudian untuk memberi minum ternak supaya nggak ada yang mati, ya. Raja Ahab bersama bawahannya termasuk dengan Obadja nyari mata air supaya bisa memberi minum hewan-hewan peliharaannya, ternaknya, baik kuda, sapi dan lain sebagainya. Kemudian Raja Ahab bilang, "Kamu pergi ke sana, aku ke sebelah sana." Ketika mereka berpencar, Ahab pergi ke timur, Obadja pergi ke barat. Di tengah jalan Obadja ketemu dengan siapa? Nabi Elia. Apa yang dilakukan oleh Obadja ketika berjumpa dengan Nabi Elia? "Hai Elia, halo." Kayak gitu? Enggak. Tapi yang dilakukan oleh Obadja ngapain? Dia bersujud. Maksudnya apa? Obadja menghargai dan menghormati seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena Obadja tahu seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan untuk membawa perintah Tuhan, firman Tuhan buat bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, kita bukan hanya menghargai Tuhan, tapi juga kita belajar menghargai hamba-hamba Tuhan. Siapa hamba-hamba Tuhan? Kakak-kakak sekolah minggu, ya pendeta salah satunya. Hamba Tuhan siapa? Guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu. Orang tua kita yang dipakai Tuhan untuk membimbing kita anak-anaknya berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya hati yang menghormati dan menghargai hamba-hamba Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nah sekarang selanjutnya selain itu, apa yang terjadi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, apakah kita terbebas dari rasa takut? Tidak, tadi dari ayat yang sudah kita baca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 7 sampai 9, ketika Obadja berjumpa dengan Elia, setelah bersujud, apa yang dikatakan oleh Elia? Jawab Elia ayat ke-8 ya. Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada." Ayat 9, tetapi jawab Obadja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab supaya aku dibunuhnya?" Kok nanyanya begitu? Obadja, tahu nggak kenapa? Karena Obadja takut, adik-adik. Kenapa takut? Karena kan kita tahu, kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, ketika Ahab bertemu dengan Nabi Elia, apa yang dikatakan oleh Ahab? Ahab bilang, "Engkaukah itu Elia yang mencelakai bangsa Israel? Yang membuat bangsa Israel menjadi celaka?" Rupa-rupanya Ahab menganggap bahwa kekeringan terjadi karena Elia. Padahal sebetulnya kekeringan itu terjadi karena siapa? Ada yang tahu karena siapa? Karena Ahab sendiri. Karena Ahab menjadi pribadi yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi di sini kalau kita melihat Obadja kok jadi ketakutan. Ya, setiap anak Tuhan pasti pernah mengalami ketakutan. Tapi apa yang dilakukan ketika kita menjadi takut? Kita harus percaya kepada firman
Tuhan. Dan akhirnya Obadya juga percaya kepada apa yang dikatakan oleh Elia. Ketakutan Obadya adalah ketika nanti kalau misalkan Obadya ketemu sama Raja Ahab bilang ada Elia di sana. Kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, ada di sana. Kemudian waktu Obadya dan Ahab balik ke tempat di mana ada Elia, tiba-tiba Elia hilang. Wah, aku bisa dibunuh. Nabi jangan ngeprank saya dong gitu kalau zaman sekarang kali ngomongnya ya. Jangan ngeprank dong. Nanti kalau misalkan saya mau pergi ke Raja Ahab ngasih tahu ada Nabi Elia, ternyata Tuhan nyembunyiin Nabi Elia dibikin hilang. Pas mau balik kok nggak ada Nabi Elianya. Wah, kamu bohongin saya. Wah, dibunuh, dipancung gitu. Karena menyampaikan berita yang tidak benar kepada raja. Hukumannya mati. Wah, Obadya takut adik-adik. Tetapi apa yang dikatakan oleh Elia? Kita baca selanjutnya dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 14 dan 15. Ya, 1 Raja 18 ayat 14 dan 15. Ayat 14, dan sekarang mengapa engkau berkata, pergilah katakan kepada tuanmu Elia ada, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Nah, kata-kata Elia ini yang membuat Obadya yakin bahwa perkataannya sesuai dengan firman Tuhan. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Kepada siapa? Kepada Raja Ahab. Elia sendiri, udah jangan khawatir, pokoknya aku jamin aku bakal ketemu dengan Ahab. Kemudian Obadya pergi, dan kalau kita baca dalam ayat selanjutnya 16 sampai ke bawah, di sana nanti Raja Ahab berjumpa dengan Elia. Dan Elia menyampaikan pesan Tuhan buat Raja Ahab. Nah, kita baca dalam Mazmur 32 ayat 7. Mazmur 32 ayat 7. Ayat 7, engkaulah persembunyian Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak Selah. Ya, engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Mazmur Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat persembunyian dan tempat dari kesesakan kita, yang membebaskan kita. Tempat kesesakan engkau menjaga aku. Dalam kesulitan, dalam kesusahan, Tuhan yang menjadi tempat persembunyian buat setiap kita, tempat perlindungan. Bahkan dalam kesesakan juga Tuhan tetap menjaga hidup adik-adik dan kakak. Jadi sebetulnya bukan hal yang sia-sia kalau adik-adik datang sungguh-sungguh dalam Tuhan, beribadah kepada Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan sesuatu hal yang sia-sia. Kenapa? Tadi di dalam Mazmur pasal 32 tadi mengatakan bahwa Tuhan tempat persembunyian kita. Bahkan dalam kesesakan kita, dalam kesusahan kita, Tuhan yang menjaga. Maksud menjaga di sini ada yang tahu nggak apa artinya menjaga? Misalkan kita punya dogi, dijagain supaya apa? Nggak keluar rumah. Kita apain? Kita jagain supaya nggak keluar rumah. Seharian didiemin aja? Enggak. Kita kasih makan, betul nggak? Kita kasih minum. Kalau kedinginan kita kasih selimut, ya betul nggak? Kadang kan ada tempat tidurnya kan ya. Ya, kita masukin ke situ, kita selimutin, bobo, misalkan ya, ayo bobo dogi bobo gitu ya, dijaga. Nah, kita di dalam Tuhan dijaga dalam kesusahan kita, artinya apa? Kesusahan itu tidak akan pernah membuat kita menderita, tapi dalam kesusahan itu Tuhan menjaga kita, memelihara hidup kita, menolong kita, melindungi kita, menaungi kita, sehingga apa yang kita lakukan Tuhan selalu berkati. Amin. Yang terakhir Kejadian 3 ayat 10. Kita orang Kristen, orang percaya boleh sembunyi enggak?
Nah ini dia. Kejadian 3 ayat 10. Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Siapa yang bersembunyi di sini? Adam dan Hawa. Kenapa dia sembunyi? Karena dia telah berbuat dosa, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Dari ayat ini kita belajar, kita boleh bersembunyi di waktu yang tepat kepada pribadi yang tepat. Adam dan Hawa bersembunyi tidak di waktu yang tepat dan tidak kepada pribadi yang tepat. Kenapa? Karena waktunya saat itu Adam dan Hawa bersembunyi karena berbuat dosa. Ya, jadi adik-adik, pelajaran firman Tuhan dari sini kita belajar. Tuhan menjadi tempat persembunyian dalam kehidupan kita. Kalau adik-adik dan kakak melakukan suatu dosa dan kalian merasa menyesal, jangan kita sembunyi. Maksudnya apa sembunyi? Menjauh dari Tuhan, tidak mau mendekat kepada Tuhan. Salah adik-adik. Justru ketika kita jatuh dalam dosa, kita merasa kita orang berdosa, yang harus kita lakukan justru apa? Bukan sembunyi dari Tuhan. Adik-adik bisa nggak sembunyi dari Tuhan? Nggak bisa. Ya, mungkin kalian tutup pintu rapet-rapet, lampu dimatiin semua, kemudian naik ke tempat tidur, pakai selimut ditutupin, tutupin bantal, sembunyi. Bisa nggak dari Tuhan sembunyi? Nggak bisa. Tuhan tetap tahu, bahkan yang tersembunyi dalam hidupmu, dalam hidup kakak, dalam hati kita, Tuhan tahu. Oleh karena itu, jangan sembunyi di hadapan Tuhan, tapi jadikan Tuhan tempat perlindungan kita, tempat persembunyian kita. Waktu adik-adik dan kakak berdosa, minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Amin. Ayat emasnya tadi Mazmur 46 ayat 2 yang sudah kita baca yang pertama. Ya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ya, puji Tuhan. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum dipahami pelajaran hari ini? Bahwa Tuhan tempat persembunyian dalam kehidupan kita, amin. Jadi jangan pernah ragu untuk bersembunyi atau berlindung kepada Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu untuk minta tolong kepada Tuhan. Tapi ada waktunya juga Tuhan menolong kita. Jadi dalam masa-masa penantian kita harus sabar, amin. Dalam menantikan pertolongan Tuhan. Seperti Obadya, dia sabar. Dengan cara apa? Melakukan yang baik. Karena dia takut akan Tuhan. Mari kakak-kakak pemain musik, kakak Lois, kakak Jun. Terima kasih Kevin. Lingkupiku ya kak ya? Betul ya? Oke, kita angkat pujian Lingkupiku. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Hide me now under your wings.
over the flood, I will be still and know you. Di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas mari kita bangkit bersama-sama, adik-adik. Ku tenang sebab kau Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Sungguh Tuhan, bahwa Engkaulah tempat satu-satunya perlindungan dalam kehidupan kami. Ketika kami berada dalam kesesakan, tangan-Mu yang memberikan kelegaan bagi kami. Ketika kami dalam kesukaran, Engkau juga yang memberikan pertolongan bagi setiap kami. Sehingga kesukaran itu tidak membuat kami binasa, kesukaran itu tidak membuat kami jatuh tergeletak, tapi justru tangan Tuhan yang kuat selalu memberikan pertolongan bagi kami. Oleh karena Tuhan, kami berdoa biarlah kuasa-Mu terus berkarya dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dan kami mau belajar sejak kecil, sejak kami masih muda, kami mau belajar takut akan Engkau. Sebab sungguh ketika kami takut akan Engkau, maka Engkaulah tempat perlindungan kami yang kuat, penolong kami yang teguh, dan kasih-Mu terbukti dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, apapun pergumulan mereka, Tuhan Allah yang tolong. Berikan mereka pengertian firman-Mu lebih lagi, supaya mereka dalam masa muda mereka ini Tuhan, mereka semakin mengerti siapa pribadi Tuhan yang disembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah kuasa-Mu yang terus menaungi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk adik-adik, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Hardi. Ya. Mau kemana Kak? Bentar dulu Kak. Ya. Ya, sekarang aktivitas Aktivitas nih, Kak. ya. Siap, adik-adik mau main apa? Nggak Ya. tahu? Terserah kakak ya? Ya. Ya, kita mau aktivitas online dulu Kak. Oh iya, belum ya online. Ya, kita aktivitas online dulu. Jadi seperti biasa, aktivitas online kalian ada di description box. Description box. Nah, kalian bisa download pertanyaannya. Di situ ada 10 pertanyaannya. Pertanyaan TTS ya Kak? Semacam TTS Kak Oh, sebenarnya Kak. iya. Jadi kalian itu disuruh menjawab 10 pertanyaannya, tapi ada satu jawaban mengenai firman hari ini Kak. Jadi bisa bilang inti firman Apakah hari itu? ini ya Kak ya. Inti firman hari ini. Ya, jadi ada satu nanti kalian akan lihat ada kotak-kotak kan semuanya jawabannya hanya mendatar semua. Kalau TTS kan ada mendatar, Oh menurun. iya, ini mendatar semua Ini ya Kak? mendatar semua ya. Tapi ada satu yang menurun satu Kak. Itu adalah kata tersembunyi yang dicari ya Kak ya. Oh, tema firman hari ini ya Kak? Oke. Kalau tema firman hari ini tentang apa Kak? Sembunyi di dalam Tuhan. Sembunyi ya, Kak, dalam ya. Tuhan. Kita tema aktivitasnya mencari kata yang tersembunyi Iya. mengenai inti firman hari ini ya Kak ya. Oke. Jadi jangan lupa download, isi dan usahakan benar. Kita cari berapa Kak? 5 orang. 5 orang pemenang yang paling cepat dan paling benar. Ya, Kakak tunggu jawabannya. Sampai jumpa. sampai jumpa. Bye.